Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriati Safitri Telamanua, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini mewakili mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial dalam pembuatan tabel di Microsoft Office. Oke, di sini ada salah satu contoh pembuatan tabel yang sudah selesai, yang dimana membahas tentang daftar ujian sekolah dan ujian nasional. Masuk pada langkah selanjutnya. Sebelumnya, di sini pertama-tama kita akan membuka Microsoft Office. Kemudian di sini saya akan memilih ukuran kertas A4. Sebelumnya klik layout, dimana kita klik size, kita pilih A4. Masuk pada orientation, kita pilih landscape. Masuk pada margin, kita pilih layout. Oke, akan muncul tampilan kertas seperti ini. Kemudian kita buat judul tabel atau yang dimana klik rata tengah. Sebelumnya kita akan mengikuti contoh. Di sini tertulis judul tabel dengan tulisan daftar ujian sekolah dan ujian nasional. Ujian sekolah dan ujian nasional. Kita blok. Kita blok tulisan yang telah kita tulis. Klik home. Kita bisa memilih model tampilan tulisan mana yang kita inginkan. Tapi di sini saya akan memilih Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian kita tengah. Muncul seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita akan menentukan berapa kolom ataupun baris yang akan kita gunakan dengan cara insert. Di sini seperti yang kita tengok atau seperti yang kita lihat, dapat 10 kolom dan 8 baris. Namun karena yang kita inginkan adalah 16 kolom dan 17 baris, maka klik insert table, di mana ada pada tampilan number of columns, kita klik 16 kolom, dan number of rows, kita klik 17 rows atau 17 baris. Klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Baru masuk pada proses pembuatan tabelnya, di mana kita mengikuti dari contoh sebelumnya. Di sini tertulis nomor, NISN, nama, dan NP. Sebelumnya kita tulis dulu tabel yang sudah selesai. Nomor, NISN, nama, kemudian LP. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi contoh sebelumnya. Di sini ada 5 sel yang telah digabungkan pada kolom atas, yang dimana akan kita buat pada proses Microsoft. Di sini akan kita gabungkan satu sel dari 5 kolom yang sudah kita blok. 4, 5. Oke. Dari kolom yang sudah saya blok ini saya jadikan satu sel, dimana dengan cara klik kanan di center akan muncul hasilnya yang dimana menjadi gabungan dalam satu sel. Kemudian kita klik nilai ujian sekolah ataupun nilai ujian sekolah, singkatnya dari UAS. Kemudian pada kotak yang 5 dari penggabungan sel dari atas kita tulis MTK atau matematika, B bahasa Indonesia, B atau bahasa Inggris, kemudian dan selanjutnya JL atau jumlah. Masuk pada kolom selanjutnya, sama halnya dengan nilai ujian sekolah, kita memblok 5 kolom agar menggabungkan menjadi satu sel, klik kanan, garis center. Kemudian
kita tulis nilai ujian nasional atau UN. Nilai ujian nasional atau UN. Oke. Selanjutnya kita akan menulis lagi judul-judul mata pelajaran, namun sebelumnya tanpa membeli kita blok mata pelajaran apa yang ingin kita kopikan dalam kolom tersebut. Dengan cara kita blok mata pelajarannya, klik kanan, copy, baru letakkan kursor pada salah satu kolom yang ingin dipastikan. Baru Ctrl V. Maka akan muncul mata pelajaran yang sudah tersedia tersebut. Selanjutnya, pada kolom terakhir kita akan menulis jumlah nilai dan rata-rata, di mana pada akhiran kita tulis jumlah, singkat saja JML, nilai, kemudian sebelahnya rata-rata. Oke, seperti pada tampilan di atas ini, maka kita tengok dari nomor NISN masih memiliki masih pada satu kolom. Bagaimana cara kita untuk menggabungkan sama halnya dengan ujian sekolah yang sebelumnya? Maka kita blok nomor dengan kotak di bawahnya dengan cara klik kanan garis sel. Sama halnya dengan NISN, namun dengan cara cepatnya kita blok pada dua kotak tersebut, klik F4 karena F4 ini berguna untuk berfungsi sebagai pekerjaan di mana akhiran dari yang kita kerjakan. Sama halnya dengan NISN, kita blok nama, klik F4, L2 juga seperti itu, jumlah nilai juga seperti itu, dan rata-rata nilai juga seperti itu. Maka akan muncul tampilan model seperti ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan merapikan posisi ataupun penempatan teks pada kolom. Di mana kita blok kolom ataupun penempatan. Kita blok semua ya teman-teman. Kemudian layout, baru klik align center. Maka posisi penempatan dari tulisan yang sudah ditulis tadi akan menjadi rapi pada posisi rata tengah setiap kolom. Kemudian di sini kita akan mengatur label kolom dengan cara klik kursor pada pembatasan sel. Oke, udah kita klik. Kemudian cara keduanya itu bisa juga dengan cara menggeser ruler yang tertera di atas ini. Ini bagaimana cara kita menentukan posisi kolom besar ataupun kecilnya. Di sini saya akan mengatur dengan menggunakan ruler. Posisi nama akan saya lebarkan sedikit. Tapi akan saya kecilkan. Oke. Kemudian dari cara ketiganya itu saya akan memberikan nilai tertentu pada batas kolom yang akan diubah, yang dimana kita blok pada teks MTK sampai jumlah. Kemudian klik kanan. Di sini saya mengambil contoh, yaitu klik property, kemudian klik columns, klik private white, kemudian di sini kita klik 0,7. Oke. Kemudian bagaimana cara mengubah tinggi baris hampir sama dengan cara menggunakan lebar kolom, yaitu dengan cara blok semua tabel, kemudian klik kanan, properti, klik row,
klik. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita memberikan warna pada setiap judul besar pada kolom yang tersedia dengan cara blok area yang ingin diwarnai. Dimana saya akan memblok, kemudian klik kanan, klik borders and shading, maka muncul tampilan shading yang dimana fill ataupun pemilihan color. Di sini saya akan memilih salah satu color, maka muncul seperti ini. Klik kanan, sebelumnya border shading, klik shading, fill, kemudian pilih color yang kita inginkan. Oke, akan muncul tampilan warna color pada kolom judul yang tertera. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bawah nomor saya sudah mengisi angka sesuai dengan kolom yang tersedia. Kemudian bagaimana cara kita agar halaman pertama memiliki data table seperti yang tertera ini pada halaman kedua, dengan cara agar ini sembari muncul di setiap halaman, maka blok dulu dari kiri ke kanan, kemudian klik kanan. Kita buat, kita akan memblok dari kiri atas sampai ujung kanan bawah. Kemudian kita akan klik kanan, table property, baru kita klik kita akan mengklik repeat as header, kemudian bentar. Maka pada saat penambahan di sini saya akan memblok layout, klik insert fill, tabel akan bertambah dan kemudian kita akan mengklik ataupun memblok, kemudian klik kanan, sebentar ya teman-teman. Table property, klik repeat. Oke. Terusnya akan muncul tampilan seperti ini. Maka tabel yang pertama akan muncul pada halaman yang kedua juga, di mana setiap judul pada tampilan kolom akan muncul pada halaman keduanya. Kemudian bagaimana cara kita menghapus tabel? Dengan cara klik saja ujung tampilan di atas ini dengan cara memblok semua tabel, kemudian klik layout, delete, di mana ada beberapa pilihan, namun kita hanya cukup klik delete, maka semua tabel akan terhapus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.